matematikanya dimulai dari lingkaran, kemudian ada bangun ruang sisi datar, yaitu ada prisma, ada limas, ada balok, ada kubus itu ya. Kemudian saya cek lagi kalau matematika itu ada garis singgung lingkaran juga. Diingat-ingat ya teman-teman, ada bangun ruang sisi datar, garis singgung lingkaran, dan juga ada lingkaran itu sendiri. Ada tiga materi besar. Baik, langsung saja saya presentasikan tentang lingkaran hari ini. Bagian-bagian lingkaran ya, ini adik-adik udah harus mengenali mereka. Siap. Unsur-unsur lingkaran. Nah, lingkaran itu merupakan bangun datar yang tidak memiliki sudut, tapi dia memiliki bagian-bagian yang dinamai dengan satu jari-jari lingkaran, diameter, busur lingkaran, juring lingkaran, tembereng, dan apotema. Apa saja mereka? Ayo kita mulai dari yang pertama, jari-jari lingkaran. Ini ya, jari-jari lingkaran itu OB. OB ini disebut jari-jari lingkaran. Jari-jari garis ini ditarik dari pusat lingkaran ke pinggiran lingkaran. Ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sembarang titik pada lingkaran. Untuk besok PAS-nya mungkin saya akan kasih soal-soal jadi bagian-bagian lingkaran, terus kalian memilih namanya itu apa yang tepat gitu. Yang kedua ada diameter. Diameter ini garisnya ini garis A ke B itu disebut diameter. Jadi dari ujung ke ujung. Gitu ya, itu namanya diameter. Dia membagi lingkaran dua sama besar dan harus melewati pusat lingkaran. Diameter ini 2 kalinya si jari-jari. Karena jari-jari ini yang cuma setengah ya, OB separuhnya. Nah, maka dari itu diameter itu 2 kalinya si jari-jari. Ya, Miss. Lanjut lagi, busur lingkaran. Busur lingkaran tuh di bagian mana sih? Busur lingkaran itu ya garis pinggiran lingkaran itu. Itu disebut busur lingkaran. Besarnya tuh total busur semuanya 360 derajat. Biasanya di soal sudah ada ya, misalnya busur AB ini menghadap sudut tertentu, misalnya sudut 60 atau sudut 30 derajat atau sudut 45 derajat gitu. Jadi pasti busur lingkaran ini yang ada di kursornya Miss ini pasti menghadap suatu sudut tertentu. Next, nah ini juring lingkaran. Juring lingkaran ini diwakili dengan 3 huruf, namanya A, O, B. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, juring lingkaran ini besok juga bakal keluar. Jadi juring lingkaran ini juga punya rumusnya sendiri. Tapi rumusnya itu sudut ini, sudut juringnya berapa per 360 dikali luas lingkaran. Seperti itu. Nanti saya akan cantumkan juga di Classroom tentang materi lingkaran dan yang sudah kita pelajarin di Meet. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 buah jari-jari lingkaran, ini ya, jari-jarinya jari-jari AO dan OB. Terus ada busur AB di sini. Nah, jadi dia dikitari oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Dia membentuk seperti segitiga tapi lengkung ya, bawahnya tuh lengkung. Nah, itu disebut dengan juring lingkaran. Seperti potongan pizza. Nah, sekarang tembereng. Tembereng ini beda lagi. Tembereng ini misalnya kita punya juring ya, juring A, O, B, kemudian kita tarik garis dari A ke B, dia menghasilkan tembereng seperti ini. Jadi tembereng itu sifatnya tidak menyentuh titik pusat, dia hanya seperti apa ya, setengah bulan sabit gitulah, yang warna pink itu namanya tembereng. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur
Tali busur itu nih ya, A ke B itu tali busur. Kalau dia tidak melalui tidak melalui pusat, maka dia disebut tali busur. Kalau dia melalui pusat, misalnya AB, tapi dia melalui O, maka dia disebut diameter. Paham ya, teman-teman? Paham. Paham. Oke. Pamis, pamis. Jadi AB ini tidak melalui pusat, maka dia disebut tali busur. Nah, sekarang apotema. Ruas garis terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik pada tali busur. Jadi kita udah tahu tali busur tadi seperti AB. Nah, apotema itu sebelah mana? Apotema itu ya dari pusat ditarik ke tepat di tengah tali busur. Ini ya tegak lurus, jadi membentuk sudut 90 derajat. Itu disebut apotema. Ini bahasa-bahasa matematika dari lingkaran gitu ya, teman-teman. Memang dia ada di materi kalian dan kalian bisa cek juga di buku BSE nanti. Nah, ini rumus untuk keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang lengkung atau busur pembentuk lingkaran. Jadi keliling lingkaran tuh ya ini ya, berapa sentimeter panjangnya ini. Misalnya dari A muter ya, searah jarum jam melewati B, terus putar terus sampai balik ke titik A lagi. Itu berapa senti? Kan tergantung besar kecilnya lingkaran ya. Kalau kita gunting kan pasti dia akan membentuk tali yang panjang gitu. Nah, rumusnya kalau keliling lingkaran ada dua. Bisa pakai pi kali diameter, berapa senti diameternya, atau 2 kali pi kali r. Karena diameter di sini menggantikan posisi 2 dan r. Maka bisa ditulis 2 kali pi kali r. Nah, pi-nya di sini 22/7 atau 3,14 nilainya di sini. Kita menggunakan 22/7 ketika R-nya itu kelipatan 7. Misalnya ada 7, ada 14, ada 21. Nah, kita gunakan pi-nya yang 22/7. Tapi jika R atau jari-jari tadi ya ingat ya. Jari-jari itu bukan kelipatannya 7, maka kita gunakan 3,14. Misalnya jari-jarinya 10 atau 15 atau 20. Nah, kita gunakan pi-nya itu yang 3,14. Ingat kalau diameter itu 2 kali jari-jari. Oke. Pi D atau 2 pi R. Nah, yang terakhir adalah luas lingkaran. Ini adik-adik juga harus ingat ya, luas lingkaran rumusnya pi R kuadrat. Ingatlah salah satu ini aja. Jari-jari dikuadratkan, misalnya jari-jarinya 7 ya 7 kuadrat dikalikan pi. Kembali lagi pi-nya sama kayak jari-jarinya. Misal jari-jarinya 7, maka pakai pi-nya yang 22/7. Siap. Luas lingkaran tuh luas daerahnya ya, luas sisi-sisinya. Sisi yang di dalamnya itu ada berapa sentimeter kuadrat biasanya. Oke, ini contoh soalnya. Hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari 14. Jadi pakai rumus 2 kali pi kali r. Karena jari-jarinya 14, maka pakai pi-nya yang 22/7. Maka 2 kali 22/7 dikali 14. Dicoret-coret bisa. 7 sama 14. Jadi kalau atas bawah seperti 14 sama per 7, itu dia bisa dicoret. Gitu ya. Tapi kalau sama-sama di atas seperti 2, 22, dan 14, itu kan di atas semua. Jadi dia tidak boleh dicoret. Soal yang kedua, hitunglah luas lingkaran dengan jari-jari 14. Ya udah, tinggal 2 pi r kuadrat. 22/7 kali 14 kali 14 sama dengan 606 cm kuadrat. Oke, sekian dulu materi hari ini tentang lingkaran, unsur-unsur lingkaran, keliling, dan juga luas. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Pasnya kapan, Bu? Pasnya kapan, Kak? Udah cukup jelas, Mit. PAS. Iya, PS-nya kapan? Mulainya Jumat, Senin, Selasa, 3 hari ya sepertinya. Jumat, Senin, Selasa. Iya, mulainya Jumat. Oke. Itu kisi-kisinya itu dituduh itu kan? Kisi-kisinya. Kisi-kisinya nanti di-share sama Miss Gadis di classroom nanti. Oke. Gitu ya, jadi kalian semangat ya, PAS sudah mau selesai kelas 8-nya, terus habis itu nggak ada kegiatan lagi.
Gak ada kegiatan lagi. Ya, Oke. selesai kan berarti. Ada pertanyaan nggak tentang lingkaran? Udah cukup jelas, Miss. Tanya. Jelas. Jelas ya.